Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Amir, NRP 21-2019-137, kelas C, kelompok CD, dengan dosen pembimbing Pak Ahmad Jailani. Di sini saya akan menjelaskan konsep struktur middle rise building dengan struktur komposit baja. Bangunan memiliki 10 lantai dengan 3 lantai basement parkir yang berfungsi sebagai kantor sewa. Bangunan terdiri dari podium dan tower. Lantai 1 dan 2 merupakan podium dengan gubahan seperempat lingkaran. Lantai 3 jadikan sebagai green roof. Lalu lantai 7 lantai sisanya merupakan tower kantor sewa. Bangunan memiliki 2 jenis konstruksi. Konstruksi beton pada basement, lalu dari lantai 1, 2 podium dan 7 lantai ke atas menggunakan konstruksi baja. Substruktur. Pondasi saya menggunakan pondasi rough composite, beton bertulang campur dengan batu kali. Lalu dinding penahanannya saya menggunakan second pile diameter 50 cm. Pada suprastruktur menggunakan sistem struktur rigid frame. Pada basement menggunakan konstruksi beton bertulang, lalu pada podium dan tower menggunakan konstruksi baja. Juga terdapat 4 core di bangunan ini. 3 core pada podium, lalu 3 core pada tower. 2 core ini menerus dari basement. Bangunan menggunakan plat lantai precast, plat lantai bonded, dan plat lantai cor beton konvensional. Bangunan menggunakan dinding beton pada basement dan core. Core menggunakan shear wall. Bangunan menggunakan pasangan dinding setengah bata, curtain wall pada fasad, dan dinding precast juga pada fasad. Upper struktur. Terdapat 3 jenis atap pada bangunan, yaitu green roof pada podium, skylight juga pada podium. Lalu di rooftop menggunakan dak beton bonded sebagai utilitas, tempat menaruh mechanical utilitas. Konsep pembebanan di sini, bangunan memiliki 2 tipe alur pembebanan horizontal, yaitu radial yang melingkar di sini, kemudian grid di podium. Beban tersebut kemudian dialirkan pada kolom. Ini beban horizontal. Dari kolom disalurkan ke pondasi, lalu disalurkan ke tanah atau grounded. Beban lateral pada bangunan terbagi menjadi 2, yaitu beban angin dan beban seismik. Kenapa jadi masalah? Karena bangunan itu adalah middle to high rise. Jadi beban lateral ini menjadi masalah. Bangunan membutuhkan struktur tambahan sebagai pengkaku. Di sini saya mendesain ketiga core fungsi sebagai pengkaku. Lalu selain itu adalah menggunakan dinding precast yang bersifat struktural sebagai pengkaku kolom dan balok. Di dimensioning, di sini saya menggunakan area pembangunan P1 yang paling besar dari grid 8,1 kali 8,1 meter. Menggunakan beton K450. Saya dapatkan ukuran kolom beton 80 kali 80 cm dan kolom baja saya menggunakan baja king cross 700 kali 300. Pada balok induk dimensinya 80 kali 60 cm. Pada balok beton anak dimensinya 60 kali 40 cm. Balok baja induk menggunakan baja WF 700-300. Balok baja anak WF 500-200. Pada lantai menggunakan ketebalan 12 cm.
Berikut dana basement, dana lantai 1, dana lantai 2, dana lantai 3, dana lantai tower tipikal, dana rooftop. Di rooftop terdapat chiller, lalu gondola service, dan reservoir. Berikut adalah dana core. Selanjutnya tampak potongan. Di sini saya memotong core pada podium. Lalu di sini potongan 2 saya memotong core pada tower dan memotong lift sehingga dapat terlihat pit lift pada pondasi raf. Berikut adalah potongan prinsip. Selanjutnya adalah sistem utilitas yang saya pakai. Selanjutnya adalah metode membangun. Tahap 1, tahap pendahuluan, identifikasi lokasi proyek, identifikasi aturan dan organisasi lapangan, perencanaan untuk waktu pembangunan, penempatan, dan material. Tahap 2, persiapan, yaitu pembersihan area lahan proyek, lalu benchmarking, kemudian pemagaran, setelah itu penempatan papan nama, penempatan direksi kit, logistik, penyimpanan material, dan komponen-komponen kebutuhan pembangunan proyek. Kelima adalah pemasangan air dan listrik. Air bersumber dari PDAM dan listrik bersumber dari PLN. Tahap 3, pekerjaan struktur. Pertama-tama pemasangan bowplank, kemudian menggali untuk pemasangan second pile. Setelah second pile terpasang, lalu second pile diikat oleh rabat beton. Kemudian pekerjaan penggalian, lalu pengecoran pondasi. Pengecoran pondasi dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk menaruh batu kali. Yang kedua ini sebagai lantai basement 3. Pekerjaan suprastruktur basement itu mulai dari kolom beton dan shear wall atau core, kemudian balok, kemudian plat lantai, dinding beton sekeliling, lalu tangga beton dan rem. Pengerjaan struktur podium, konstruksi baja, itu yang pertama-tama pengecoran shear wall atau core. Setelah kering, lalu baru pemasangan baja king cross, balok baja, pemasangan vout atau siku dengan dinabolt, lalu pengelasan stiffener balok. Berikut adalah detail-detail. Berikut ini detail pedestal, plate base, kemudian ini sambungan kolom balok. Kemudian pada tower kurang lebih sama dengan podium. Kemudian pengerjaan suprastruktur lantai bondek dulu pada lantai 3 dan rooftop. Setelah itu pemasangan lantai beton precast. Setelah itu adalah pekerjaan utilitas MEP, penempatan peralatan mekanikal utilitas di rooftop, terus menyambungkan pipa-pipa. Setelah itu tahap 5, pekerjaan arsitektur, mulai dari pekerjaan dinding interior, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, kemudian pemasangan panel dinding precast beton pada fasad, terus pengerjaan curtain wall pada fasad, kusen, pintu, dan jendela, terus railing, lalu pengerjaan atap kanopi entrance. Setelah itu pengerjaan pengecatan dan finishing.
Pada tahap 5 adalah pengolahan tapak dan softscape. Green roof podium dikerjakan pada tahap ini bersamaan dengan pengolahan tapak. Berikut adalah rencana penempatan bahan peralatan gudang, bedeng pekerja, direksi kit, dan jalan proyek. Lalu rencana penempatan tower menggunakan 3 tower crane dengan diameter 50 meter. Kemudian rencana sumber air proyek dengan sumber PDAM menuju toilet yang berada di dalam bedeng pekerja. Kemudian rencana distribusi listrik proyek sumbernya dari PLN. Lalu listrik ini didistribusikan mengelilingi bangunan. Berikut adalah rencana saluran drainase proyek. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.